Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Abrar Reski Zalfian dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Andalas. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari tugas bakti yaitu narasi logika dan hati atau biasa disebut nagih. Pertanyaan pertama adalah, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan? Penggunaan gadget yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan gadget yang berlebihan antara lain. Yang pertama, gangguan kesehatan mental. Kedua, kecanduan digital. Yaitu penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan digital yang dapat mengganggu pola tidur, aktivitas fisik, dan interaksi sosial. Ketiga, gangguan kecemasan dan depresi. Penggunaan gadget yang berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kecemasan dan depresi, terutama pada kalangan remaja. Yang keempat, ada gangguan tidur. Gangguan pola tidur, paparan cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur pola tidur. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan tidur dan gangguan tidur. Yang kelima, ada gangguan postur tubuh. Postur buruk. Penggunaan gadget dalam posisi yang tidak ergonomis dapat menyebabkan postur buruk dan masalah kesehatan tulang belakang, seperti nyeri leher, punggung, dan bahu. Yang keenam, masalah mata. Itu cegukan mata. Paparan berkepanjangan terhadap layar gadget dapat menyebabkan cegukan mata, mata kering, dan ketegangan mata. Ketegangan mata menatap layar dalam jarak dekat tanpa istirahat dapat menyebabkan ketegangan mata dan memperburuk masalah penglihatan. Kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup tidak aktif, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk aktivitas fisik, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan jantung, kebugaran fisik, dan berat badan. Lalu gangguan sosial. Isolasi sosial. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial langsung, memicu isolasi sosial, dan mengganggu perkembangan kemampuan sosial, terutama pada anak-anak. Selanjutnya, pengurangan produktivitas. Gangguan produktivitas, penggunaan gadget yang berlebihan dalam lingkungan kerja atau pendidikan dapat mengganggu produktivitas, konsentrasi, dan fokus. Lalu ada gangguan keamanan data. Kehilangan privasi dan keamanan data. Penggunaan gadget yang tidak bijaksana dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, serangan cyber, dan kebocoran informasi pribadi. Dampak lingkungan. Daur ulang sampah elektronik. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat berkontribusi pada peningkatan sampah elektronik yang berdampak negatif pada lingkungan jika tidak didaur ulang dengan benar. Untuk menghindari dampak negatif ini, penting untuk memiliki kebijakan penggunaan gadget yang bijaksana, seperti membatasi waktu layar, menjaga pola tidur yang sehat, merawat kesehatan mata, dan tetap menjaga keseimbangan antara penggunaan gadget dan interaksi sosial serta aktivitas fisik yang bermanfaat. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi muncul dampaknya negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan? Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif akibat penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan meliputi durasi dan intensitas penggunaan. Lama dan intensitas penggunaan gadget mengaruhi risiko dampak negatif. Jenis konten yang dikonsumsi seperti stres, kecemasan berpengaruh pada kesehatan mental. Usia pengguna, anak-anak dan remaja lebih rentan terhadap dampak negatif. Tergantung konteks penggunaan, tujuan penggunaan, produktif versus hiburan mempengaruhi dampaknya. Interaksi sosial. Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan isolasi dan masalah mental. Lalu kebijaksanaan penggunaan. Kebijaksanaan dan batasan yang diterapkan mempengaruhi pengaruh gadget. Lalu pendidikan dan kesadaran. Tingkat pemahaman tentang risiko dan pendidikan memainkan peran. Faktor teknis, aspek teknis seperti layar dan ergonomi juga berdampak. Dengan memahami faktor-faktor ini, langkah-langkah bisa diambil untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gadget berlebihan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan? Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan. Buat jadwal penggunaan. Tetapkan jadwal atau batasan waktu untuk menggunakan gadget. Misalnya, tentukan waktu khusus untuk melihat media sosial atau bermain game, dan baru waktu itu
menghindari penggunaan gadget. Buat area bebas gadget, pilih area di rumah, seperti ruang makan atau kamar tidur yang bebas dari gadget. Ini membantu Anda menjaga fokus pada interaksi sosial dan istirahat yang sehat. Aktivitas luar ruangan. Ajak diri sendiri dan keluarga untuk beraktivitas di luar ruangan seperti berjalan-jalan, bersepeda, atau bermain olahraga. Ini mengurangi waktu yang dihabiskan di depan layar. Buat aturan keluarga. Diskusikan dengan keluarga mengenai aturan penggunaan gadget yang sehat. Sepakati bersama tentang batasan waktu dan situasi tertentu di mana gadget tidak digunakan. Aktivitas kreatif dan produktif. Ajak anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas kreatif seperti melukis, memasak, atau membuat kerajinan tangan. Ini memberikan alternatif yang positif terhadap penggunaan gadget. Lalu aktivitas keluarga. Sediakan waktu khusus untuk aktivitas keluarga seperti bermain game, papan, mengadakan piknik, atau menonton film bersama. Ini membuka interaksi sosial secara langsung. Penggunaan gadget sebagai reward. Gunakan penggunaan gadget sebagai bentuk reward setelah menyelesaikan tugas atau aktivitas yang produktif, sehingga gadget menjadi sesuatu yang lebih dinantikan dan bernilai. Pengaturan waktu layar. Manfaatkan fitur pengaturan waktu layar tersedia pada banyak perangkat untuk mengatur batas waktu harian yang diizinkan untuk penggunaan gadget. Tetap aktif dan berinteraksi. Prioritaskan aktivitas fisik dan interaksi sosial langsung. Bergabunglah dalam kelompok atau komunitas dengan minat yang sama untuk mengalihkan perhatian dari gadget. Model perilaku sehat. Orang dewasa harus menjadi contoh teladan dalam penggunaan gadget yang bijaksana. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar kita. Edukasi tentang dampak negatif. Berikan informasi kepada diri sendiri dan orang lain tentang dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan untuk meningkatkan kesadaran. Blokir waktu sebelum tidur. Hindari menggunakan gadget sebelum tidur. Ini membantu tubuh untuk merasa lebih rileks dan mendapatkan tidur yang berkualitas. Pengaturan notifikasi. Matikan atau atur notifikasi ke mode diam atau silent untuk menghindari gangguan konstan dari gadget. Eksplorasi hobi baru. Mengembangkan hobi baru atau belajar keterampilan baru dapat membantu mengalihkan perhatian dari penggunaan gadget. Penting untuk mencari solusi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masing-masing individu atau keluarga. Tujuan utama adalah menciptakan keseimbangan yang sehat antara penggunaan teknologi dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah mendengar video saya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.